Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Mem akan menyampaikan materi IPA tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Kabut adalah awan yang rendah dan dekat dengan permukaan bumi. Kabut juga didefinisikan sebagai titik-titik air yang merupakan hasil kondensasi atau sublimasi dari uap air yang terapung di atmosfer dekat permukaan tanah. Kabut terbentuk karena ada pertemuan antara udara panas yang lembab dengan udara dingin. Beberapa jenis kabut adalah kabut sawah, kabut adveksi, kabut industri, dan kabut pendinginan. Asap kabut atau asbut diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu smoke atau smoke and fog. Berupa kasus pencemaran udara berat yang terjadi dalam hitungan hari hingga bulan. Asbut dapat menutupi suatu kawasan dalam waktu yang lama dan jika terus menumpuk akan membahayakan makhluk hidup. Contoh asbut adalah asbut fotokimia yang disebabkan polutan nitrogen oksida dari asap kendaraan bermotor. Asbut industri yang disebabkan aktivitas industri berupa campuran asap dan sulfur dioksida, dan asbut vulkanik yang berasal dari sulfur dioksida di gunung berapi. Cara menjaga kesehatan organ pernafasan manusia. Pernafasan adalah aktivitas penting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup pasti bernafas. Orang dewasa rata-rata bernafas 20.000 kali sehari. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru. Sistem pernafasan pada manusia adalah menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sistem pernafasan rentan terserang penyakit karena udara keluar dan masuk di dalam tubuh secara langsung. Akibatnya, udara yang mengandung bakteri dan virus berbahaya mudah masuk ke dalam tubuh. Penyakit yang menyerang organ pernafasan antara lain asma, TBC, bronkitis, sinusitis, batuk, sesak napas, dan pneumonia. Nah, agar terhindar dari berbagai gangguan organ pernafasan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih sehingga udara yang dihirup juga bebas dari polusi. Udara yang berkualitas akan memberikan asupan oksigen yang cukup bagi tubuh sehingga gangguan organ pernafasan dapat dicegah. Kemudian yang kedua, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Ventilasi udara akan membantu proses pertukaran udara. Untuk orang yang sering bekerja di dalam ruangan, bukalah jendela di siang hari agar pertukaran udara lebih lancar, sehingga jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh juga lebih banyak. Yang ketiga, rutin berolahraga, sehingga membantu kinerja paru-paru untuk meningkatkan kapasitasnya dalam proses menghirup dan menahan udara lebih banyak. Berolahraga juga dapat membantu melancarkan peredaran darah sehingga penyebaran nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh lebih lancar. Yang keempat yaitu rutin menarik nafas dalam-dalam yang akan membantu paru-paru untuk bekerja lebih optimal sehingga tidak kekurangan oksigen. Kemudian semakin banyak pasokan oksigen ke paru-paru, maka paru-paru akan semakin sehat. Yang kelima, memperbanyak konsumsi sayur dan buah yang mengandung banyak antioksidan alami dan berguna untuk menangkal radikal bebas. Dan yang keenam, istirahat dengan cukup, terutama tidur selama 6 hingga 8 jam per hari. Saat tidur, sistem kekebalan tubuh akan meningkat dan terjadi proses regenerasi sel. Tidur berkualitas akan membuat tubuh kembali bugar saat bangun. Yang ketujuh, menggunakan masker saat bepergian agar asap kendaraan bermotor atau debu tidak masuk melalui organ pernafasan. Yang kedelapan, tidak merokok karena terbukti menyebabkan berbagai penyakit, termasuk penyakit organ pernafasan. Ribuan toksin yang ada dalam rokok akan tertimbun di paru-paru, sehingga menyebabkan kinerja paru-paru tidak lagi optimal. Yang kesembilan,
Tidak meminum minuman beralkohol karena terbukti dapat menyebabkan kerusakan organ pernapasan dan menyebabkan sesak napas. Oke, tugas kalian sekarang mengerjakan CTL2 IPA dan uji kompetensi 3 buku paket 5B. Kalian kerjakan di buku tulis IPA 1. Oke, sekian dari Mem Yemima. Terima kasih.